Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, berbicara tentang moderasi beragama, salah satunya adalah bagaimana seyogianya kita bisa menghargai dan menghormati orang lain dalam hal mengambil pendapat dan juga mengamalkan, melakukan pengamalan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Boleh jadi kita memiliki pendapat, dan boleh jadi kita kemudian juga mengambil sikap bagaimana kita mengamalkan ajaran agama kita. Tetapi kemudian kita tidak harus kemudian memaksa orang lain atau kemudian menarik orang lain untuk kemudian sama dengan apa yang kita lakukan, apa yang kemudian kita amalkan. Dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang muslim saja, sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan di dalam praktek pengamalan agama Islam ini. Sehingga jangan sampai kemudian kita berpikir untuk menghapus segala perbedaan dan keragaman tersebut. Karena sungguhnya hanya akan membuang-buang energi saja ketika kemudian kita berpikir dan berusaha untuk menghapus perbedaan-perbedaan tersebut. Kenapa kemudian perbedaan atau ikhtilaf di tengah-tengah kehidupan seorang muslim itu muncul kaitannya dalam pengamalan ajaran agamanya? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tabiat bahasa. Bagaimana kita memahami Islam ini tentu merujuk kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita bicara Quran dan hadis, kemudian dalam memahami Quran dan hadis ini tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya sisi kebahasaan ini. Ketika kita memahami dalil-dalil, memahami ayat, memahami redaksi hadis, tentu kita tidak bisa terlepas dari konteks kebahasaan. Maka kalau kemudian kita berbicara bahasa, misalnya di dalam bahasa Arab itu ada makna umum, ada makna khusus ada makna hakiki, ada makna majazi, ada makna al-mustarab makna ganda dan seterusnya. Sehingga bisa jadi kita memahami satu nas dalil, tetapi ternyata di luar itu sesungguhnya ada ruang juga pemahaman yang berbeda. Sehingga bisa jadi ayatnya sama, hadisnya sama, ternyata pemahamannya tidak sama persis. Maka dari sisi bahasa ini memunculkan ruang terjadinya perbedaan pemahaman yang tentunya juga akan berakibat kepada perbedaan di dalam aspek pengamalannya. Kemudian yang kedua adalah tabiat manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang tidak sama. Kecerdasannya berbeda, kemampuan analisanya berbeda, sehingga ketika kemudian dia memahami sesuatu bisa jadi tidak sama persis pemahamannya dengan saudaranya yang lain. Ada orang yang kemudian diberikan kecerdasan yang luar biasa, dijelaskan sekali penjelasan langsung paham, tapi ada juga orang yang kemudian dijelaskan berkali-kali nggak paham-paham juga, dan ini adalah manusiawi. Dua anak kembar saja kemampuan berpikirnya bisa jadi berbeda. Sehingga dengan tabiat seperti ini sangat mungkin terjadinya ruang perbedaan satu dengan yang lainnya, termasuk dalam pemahaman dan pengamalan agamanya. Kemudian karakternya berbeda. Ada yang cenderung ketat, ada yang cenderung longgar. Ada yang mungkin merasa cukup dengan yang wajib-wajib saja, tetapi ada kemudian juga yang tidak puas, sehingga kemudian dia mengambil menambah yang sunnah-sunnah dan seterusnya. Ini tentu juga akan mempengaruhi praktek pengamalan agamanya di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga adalah tabiat lingkungan. Tabiat lingkungan ini juga mempengaruhi perilaku orang. Orang di kota dengan orang di desa tentu punya kebiasaan yang berbeda. Orang yang tinggalnya di gunung dengan yang tinggalnya di pesisir laut tentu juga memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Maka kalau dulu kemudian kita kenal Imam Syafi'i punya fatwa-fatwa lama, qaul qadim, dengan fatwa-fatwa beliau yang baru ketika kemudian beliau pindah dari Baghdad, kemudian beliau pindah ke Mesir. Nah, perubahan fatwa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu tentu berangkat dari salah satunya tadi, perbedaan kondisi antara kehidupan masyarakat di Baghdad dengan kehidupan masyarakat Mesir. Sehingga sekali lagi karena perbedaan lingkungan tempat tinggal ini juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu mengamalkan ajaran agamanya. Kalau misalnya di kota, orang di kota itu kerjaannya mungkin di kantor di tempat yang bersih terus
Sehingga kalau dia seorang perempuan misalnya menutup aurat, dia selalu menggunakan kaos kaki, sangat mudah gitu. Tetapi bagi perempuan-perempuan yang tinggalnya di kampung-kampung, di gunung-gunung, yang mereka di sawah, kemudian harus nyebur ke sawah gitu ya, berbasah-basah menanam padi. Kalau kemudian dia harus memakai kaos kaki terus, tentu akan suatu hal yang merepotkan, sehingga bisa jadi akan mempengaruhi ya, praktek beragamanya seorang muslim karena perbedaan tempat tinggalnya tadi. Nah, berangkat dari berbagai macam latar belakang seperti itu, maka mustahil bagi kita untuk kemudian menghilangkan perbedaan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengelola, yang menyikapi perbedaan itu secara bijak saja. Suatu ketika Khalifah Ja'far Al-Mansur punya ide, ya, ingin menjadikan pendapat ya, Imam Malik sebagai rujukan bagi kaum muslimin yang ada di dalam wilayah Islam ketika itu dalam kekuasaan beliau. Ya, beliau punya ide menyampaikan kepada Imam Malik supaya kaum muslimin mengikuti kitab Al-Muwatta ya, yang disusun oleh Imam Malik. Tetapi kemudian Imam Malik dengan bijaknya beliau menolak keinginan khalifah. Argumen beliau, inna ashaba Rasulillah tafarraqu fil amsar. Sesungguhnya para sahabat Rasul ya sudah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ya. Wa inda kulli qaumin ilmun, dan di setiap kaum itu mereka memiliki ya, ilmu, wawasan, tradisi yang berbeda-beda. Fa idza hamaltahum ala ra'yin wahidin takunu fitnah. Maka jika engkau wahai khalifah ingin membawa seluruh kaum muslimin kepada satu pendapat, yaitu mengikuti pendapat saya saja, maka akan terjadi fitnah. Maka justru dengan tawadhu dan bijaksananya Imam Malik menolak keinginan sang khalifah tersebut yang ingin ya, memerintahkan seluruh kaum muslimin mengikuti pendapat beliau. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, para sahabat sudah menyebar ya, keluar dari Jazirah Arab ya, ke timur sampai ke Cina, ke barat sampai ke Afrika, sampai bahkan ke Eropa. Dan di setiap negeri-negeri itu ya, punya kebiasaan tradisi yang berbeda-beda. Para sahabat ketika mereka keluar dari Jazirah Arab, mereka adalah dai. Mereka adalah orang-orang yang kemudian mengajarkan Islam kepada kaum yang didatangi. Dan yang pasti kualitas para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang hafal Quran 30 juz, ada yang hafal hanya sebagiannya saja. Ada yang hafal ribuan hadis, ada yang hafal mungkin hanya beberapa hadis. Tetapi ketika kemudian mereka datang di sebuah tempat yang baru, mereka adalah dai. Mereka kemudian menyebarkan Islam, mengajarkan Islam kepada masyarakat yang didatangi. Nah, tentu dengan kapasitas mereka. Sehingga pemahaman masyarakat yang didatangi di satu daerah itu ya akan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Sehingga kalau kemudian dipaksa seluruh kaum muslimin di semua wilayah mengikuti satu pendapat, maka akan terjadi fitnah. Karena ilmunya berbeda, pemahamannya berbeda, gurunya berbeda. Nah, sehingga yang lebih penting lagi sekali lagi adalah bagaimana kita berusaha bijak menyikapi segala perbedaan itu. Ya, kita kedepankan prinsip ya, bekerja sama dalam hal-hal yang pokok, ya, yang usul, yang disepakati bersama, dan bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati dalam hal-hal yang kemudian kita berselisih di dalamnya. Nata'awanu fi mattafaqna bih wa ya'dhiruna ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakat bersama, tentu dalam hal-hal yang pokok, yang prinsip, ya, yang kemudian tidak ada perselisihan di dalamnya, dan kemudian dalam hal-hal yang tidak pokok, dalam hal-hal yang furuk, ya, dalam hal-hal yang cabang, kita saling menghormati saja. Kalau kemudian ada di antara saudara kita yang berbeda pemahaman, berbeda pendapat dengan diri kita, mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan terjadi satu kondisi yang harmoni, kondisi kerukunan, kondisi persaudaraan, sehingga akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.